Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi kalkulus kita ya di pertemuan pertama. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa subbab yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama di sini ada sistem bilangan real, kemudian persamaan nilai mutlak gitu ya. Yang pertama di sini sistem bilangan real ya. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa dalam matematika pasti kalian tidak lepas dari suatu bilangan atau angka-angka ya. Nah, sebenarnya dalam matematika itu ada suatu sistem bilangan ya, dimana di sini ada pembagiannya yang disesuaikan dengan namanya masing-masing ya. Sebenarnya sistem bilangan itu berawal dari yang namanya bilangan kompleks di sini ya. Ada yang namanya bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini sendiri terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner ya. Nah, di sini bilangan real dan bilangan imajiner. Untuk bilangan real sendiri di sini kita bagi menjadi dua lagi ya. Jadi ada bilangan rasional, kemudian ada bilangan irasional. Nah, bilangan rasional sendiri ini dibagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Itu. Nah, bilangan bulat sendiri ini ada bilangan bulat positif, negatif, ataupun nol ya. Untuk lebih jelasnya dari pohon sistem bilangan ini, nah di sini saya tampilkan contohnya. Bilangan kompleks itu seperti apa sih? Nah, di sini kita bisa lihat biasanya ada huruf I di sini ya. Jadi dalam bilangan kompleks ini ya ada bagian real ya, bagian realnya itu bagian realnya itu yang ini ya, itu bagian realnya. Kemudian untuk yang ini itu bagian imajinernya ya. Nah, bilangan imajiner ini biasanya disimbolkan ada huruf I-nya. Apa itu I ya? I itu merupakan akar dari min 1. Jadi ketika kalian menemukan akar min 4, nah ya, misalkan kalian menemukan akar min 4 nih. Akar min 4. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 2 ya, akar dari min 1. Nah, akar dari min 1 ini itu sama saja seperti I ya. Makanya di sini bilangan imajiner itu simbolnya I. 2 I ya. Karena akar 4 sendiri itu 2 di sini ya. Itu untuk bilangan imajiner. Nah, untuk yang ini tadi yang 3 akar 2-nya ini termasuk bilangan real gitu ya. Selanjutnya, bilangan real ini ada dibagi menjadi bilangan rasional dan irasional ya. Kita lihat di sini yang angka tadi ya, yang 3 akar 2 tadi ini ya, itu 3-nya merupakan bilangan rasional. Kenapa? Karena bisa dituliskan dalam bentuk m per n ya, m per n, dimana di sini 6 dibagi 2 itu sama dengan 3 ya. Nah, di sini sama dengan 3. Nah, untuk yang akar 2-nya ini termasuk bentuk dari irasional ya. Ini itu irasional. Kemudian ada yang namanya bilangan pecahan. Kalau pecahan tahu ya, berarti ada pembilang dan penyebut ya. Pembilang dan penyebut. Misalkan ini nih ya. Ini termasuk pecahan di sini. Tapi ketika pecahan itu bisa dijadikan bilangan bulat ya, 3-nya itu bilangan bulat gitu. Nah, selanjutnya bilangan bulat ini tadi kan dibagi menjadi bilangan positif, negatif, dan nol. Nah, selain itu juga ada pembagian bentuk yang lainnya ya. Di sini ada bilangan asli ya, yang dimulai dari angka 1 sampai tak hingga. Kemudian ada caca dimulai dari 0, bilangan genap, ganjil, prima, dan komposit ya. Komposit itu berarti selain prima.
Oke. Nah, ini merupakan jenis-jenis bilangan yang biasa digunakan dalam dunia matematika ya. Jadi di sini namanya sistem bilangan real. Itu. Oke. Sampai sini cukup jelas. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke petak samaan. Selain kita dapat menyebut petak samaan, biasanya ada yang menyebutkan pertidaksamaan. Hal itu sama saja ya. Nah, di sini saya tampilkan bentuk penulisan petak samaan itu sendiri ya. Kita lihat di sini ya. Ada bentuk penulisan himpunan seperti ini ya. Bentuk himpunan seperti ini. Ini maksudnya apa? Ini berarti X ya, dimana X-nya itu di antara interval atau ya di antara interval A sampai B ya. Nah, kalau ada tanda kurang dari yang tidak ada garis bawahnya, berarti nilai A sama B-nya sendiri itu tidak ikut ya. Nah, biasanya penulisan intervalnya itu seperti ini, pakai kurung melengkung ya. Karena apa? Karena di sini tandanya itu kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Apabila digambarkan dalam suatu garis bilangan, digambarkannya kan seperti ini, ya, kan seperti ini kan. Kemudian untuk yang ini ya, nah ini bedanya kan tadi ada garisnya ya di bawah itu. Kurang dari sama dengan ya, artinya berarti X itu diantara A sama B ya, lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Artinya apa? Nilai A dan B nya itu sendiri diikut sertakan dalam himpunan tersebut gitu ya. Jadi ini artinya itu himpunan kan kumpulan sesuatu yang terdefinisi dengan jelas ya. Jadi sini semua bilangan yang berada di antara interval A sampai B ya. Untuk penulisan intervalnya bisa dituliskan menggunakan kurung siku di sini ya, menggunakan kurung siku. Kenapa? Karena dia kurang dari sama dengan di sini ya. Bedanya sama yang atasnya itu dia hanya kurang dari ya, atau lebih dari, sama saja. Nah, ketika dituliskan dalam bentuk garis bilangan bisa dituliskan seperti ini ya, pakai kurung siku ya. Biasanya kalian kalau saat SMA itu pakainya lingkaran penuh atau lingkaran isi, lingkaran kosong sama lingkaran yang isi ya. Kalau yang kurang dari itu berarti ya lingkarannya kosong. Kalau yang kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan biasanya lingkarannya penuh gitu ya. Nah, seterusnya ini sama saja, hanya bedanya di kurung siku atau kurung melengkung ya. Jadi kalau misalkan tandanya dia sebentar. Nah, misalkan tandanya dia kurang dari, ada sama dengannya gini, berarti dia pakainya apa? Kurung siku ya. Tapi kalau dia hanya seperti ini, berarti dia pakai kurung melengkung. Itu bedanya hanya itu aja ya. Kalau kurang dari berarti di sebelah kiri, kalau yang lebih dari berarti kalau ini yang batas kiri ya. Kemudian ada juga seperti ini bisa. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya ini sama saja ya seperti penjelasan saya tadi. Nah, lihat, perhatikan di sini. Ada kurang dari sama dengan B ya. Berarti kan batas sebelah kirinya nggak ada ya. Ini hanya batas sebelah kanan. Sehingga yang sebelah kirinya pakai min tahingga. Gini ya. Jadi di sininya dia tak terbatas. Begitu juga yang sebelah kanan ya. Ini lebih besar dari A ya. Nah, ini lebih besar dari A. Jadi sebelah kanannya tahingga, sehingga di sini kalau di garis bilangan dia menuju suatu yang tahingga gitu ya. Nah, berikutnya di sini saya ada contoh penulisan himpunan. Nah, kalau seperti ini berarti dia X-nya berada di interval min 2 sama 3. Jadi lebih besar dari min 2 dan kurang dari sama dengan min 3 ya. Sehingga di sini dapat kita tuliskan anggota dari himpunan tersebut berarti kan min 2
Oke, di sini saya ada kesalahan ya. Jadi di sini harusnya dimulai dari min 1, 0, 1, 2, dan 3. 3-nya ikut ya, karena dia kurang dari sama dengan. Nah, di sini 3. Nah, 3-nya ikut ya. Oke, kalau berdasarkan ini berarti kemudian untuk yang penulisan intervalnya ini saya keliru ya. Berarti intervalnya nanti min 2, 3, kurung sikunya di sebelah kanan ya. Ini melengkung ya, karena apa? Lihat ini ya, sama ininya gitu ya. Kalau dituliskan dalam bentuk grafik berarti lagi-lagi saya kebalik ya, mohon maaf. Ini berarti dia ini harusnya lingkarannya, kalau di SMA kan kita pakainya lingkarannya ini ya. Kalau ini berarti dia penuh gini. Nah, karena di sebelah kanan dia kurung siku ya, kurang dari sama dengan. Nah, kalau ini berarti saya kebalik juga. Nah, ini harusnya melengkung dan ini dia harusnya kurung siku gini ya. Oke, nah mohon maaf ya, di sini penulisan contohnya ada terjadi kekeliruan sedikit. Jadi kebalik ya. Kalau di sini ini kan min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Nah, sehingga di sini ini ya pakai kurung siku, kalau ini dia pakai kurung buka ya. Jadi nanti di sini anggotanya itu ini ya, anggotanya itu min 1, 0, ya, anggotanya itu min 1, 0, 1, 2, dan 3 gitu. Oke, itu tentang persamaan ya, untuk penulisan simbol dalam himpunan, interval, ataupun grafik dalam garis bilangan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan suatu persamaan ya. Mungkin saat SMA kalian sudah pernah bertemu kasus-kasus seperti ini ya. Mungkin diawali dengan kasus persamaan. Nah, dalam persamaan ini penyelesaiannya itu sama halnya dengan menyelesaikan persamaan. Jadi mengubah persamaan satu langkah tiap kali sampai himpunan pemecahannya jelas gitu. Nah, di sini dapat melakukan operasi-operasi tertentu pada kedua ruas persamaan tanpa mengubah himpunan pemecahnya ya. Ya, misalkan di sini bisa menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas kanan dan kiri, kemudian mengalihkan dengan bilangan positif pada kedua ruas ya. Nah, apabila kita mengalihkan bilangan negatif pada kedua ruas, kita harus membalikan arah tandanya. Yang tadinya kurang dari diubah jadi lebih dari. Itu terjadi kalau kita mengalihkan bilangan negatif di kedua ruas ya. Jadi ini beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan persamaan. Nah, misalkan di sini saya beri contoh ya. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan persamaan seperti ini ya, 2x min 7 kurang dari sama dengan kurang dari 4x min 2. Jadi maksudnya di sini mencari penyelesaian itu apa? Kita mencari x yang memenuhi persamaan ini ya. Jadi x-nya itu berapa saja sih ya yang bisa memenuhi persamaan ini, persamaan ini gitu ya. Misalkan di sini saya masukkan x-nya 1 ya, berarti 2 kali 1 2 dikurangi min 7 itu berapa? 2 dikurangi min 7 min 5 ya. Nah, ruas kirinya min 5, ruas kanannya 4 kali 1 4 kurangi 2 2 ya.
Tadi berarti kan hasilnya min 5 kurang dari 2. Apakah ketika kita ambil X-nya 1 memenuhi persamaan ini, min 5 kurang dari 2, betul? Ya, berarti kalau sesuai, min 5 kan emang di sebelah kirinya 2 ya, min 5 kurang dari 2. Nah, itu berarti X sama dengan 1 termasuk penyelesaian dari persamaan ini. Jadi kita di sini tugasnya mencari X apa saja ya yang memenuhi persamaan ini. Oke, konsepnya seperti itu. Nah, bagaimana penyelesaiannya di sini? Kalau kita coba-coba kan sebenarnya banyak ya. Nah, di sini kita mencari himpunannya secara jelas langsung semuanya ya. Jadi dalam interval berapa yang memenuhi persamaan tadi ya. Nah, di sini kan tadi kita mengoperasikan kedua ruas dengan hal yang sama ya. Di sini saya menambahkan 7 di kedua ruas ya. Oke. Nah, di sini saya tampilkan dulu. Menambahkan 7 di kedua ruas ya. Nah, ini menambahkan 7 di kedua ruas. Hasilnya berarti yang ini 2X ya, ditambah 7 kan jadi 0 ya. Yang ini min 2 ditambah 7 jadi 5. Nah, ini. Kemudian selanjutnya apa yang dilakukan? Menambahkan min 4X di kedua ruas ya. Nih, di sini menambahkan X di kedua ruas ya. Berarti di sini min 4X, berarti kan 2X min 4X jadi min 2X ya. Kemudian ini 4X dikurangi 4X kan 0, berarti sisa yang 5. Nah, selanjutnya di sini kalikan dengan min setengah di kedua ruas ya. Kalikan min setengah di kedua ruas di sini ya. Nah, berarti kan yang sebelah kiri min 2X kali min setengah ya. Jadinya kan 1. Nah, ini ada X-nya, berarti hasilnya X di sini. Nah, kemudian 5-nya 5 kali min setengah X berarti kan jadinya min 5/2 ya. Jadinya min 5/2. Nah, ini kan berarti tadi kita mengalihkan bilangan yang negatif di kedua ruas ya. Artinya apa di sini? Berarti kita tandanya dibalik, yang tadinya kurang dari di sini ya. Kurang dari ini jadi lebih dari di sini. Tuh. Ya, berarti penyelesaiannya itu X lebih besar dari min 5/2. Jadi semua X yang lebih besar dari min 5/2 itu memenuhi persamaan ini tadi. Nah, ya. Bila digambarkan dalam grafik bilangan, ini garis bilangan, berarti semua bilangan di sebelah kanannya ini min 5/2. Min 5/2 aja ikut enggak. Kenapa? Karena di sini tidak ada sama dengan hanya lebih dari ya. Jadi kurungnya kurung siku. Jadi kalau dituliskan himpunan berarti angka setelah min 5/2 ke kanan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan kita didiskusikan dalam kelas ya. Nah, ini ada contoh yang kedua. Ya. Kita akan menyelesaikan min 5 kurang dari sama dengan 2X. Oke. Ya. Kita akan menyelesaikan min 5 kurang dari sama dengan 2X plus 6 kurang dari berapa tadi? Min kurang dari 4 ya. Kurang dari 4. Nah, ini kita akan menyelesaikan ini. Intinya di sini apa? Kita mengoperasikan ya semua ruas dengan hal yang sama gitu ya. Penyelesaiannya dari yang persamaan tadi kita tambahkan min 6. Menambahkan min 6 ya. Berarti yang tadi ini menambahkan min 6, berarti ruas yang sebelah kiri tambah min 6 jadi min 11 ya. Yang ini ditambahkan min 6 jadi kan plus 6, min 6 jadi 0 ya, jadi sisa 2X. Kemudian 4 min 6 jadinya min 2. Nah, kemudian pokoknya tujuannya di sini kita menuju ke
bentuk X-nya itu sendirian nih, X-nya sendirian. Biar X-nya sendirian diapakan ini? Berarti dikalikan setengah ya. Kalikan setengah ya, ini dikalikan setengah berarti yang ruas ini jadi ini ya. Yang ruas kanannya jadi min 1. Ya, ini otomatis X-nya jadi yang di tengah jadi X ya, karena 2X dikalikan setengah jadi X gitu. Ya, berarti nanti penyelesaiannya itu semua bilangan X di antara min 11/2 sampai min 1 ya. Ini tandanya ada kurang dari sama dengan, berarti min 11/2 nya ikut serta. Tapi kalau dia kurang dari di sini ya, tidak ada sama dengannya, berarti min 1 nya tidak ikut serta. Kalau dibuatkan garis bilangan seperti ini ya, yang sebelah kiri kurung siku, yang sebelah kanan kurung melengkung, artinya min 1 nya tidak ikut serta ya. Berarti angka-angka yang ada di sini, berarti di sini ada min berapa? Min 2 ya. Kemudian min 3 termasuk di sini ya. Angka-angka yang ada di interval ini termasuk penyelesaian dari persamaan ini. Gitu ya. Untuk selanjutnya ini ada contoh yang lain. Ya. Kita diminta untuk menyelesaikan persamaan ini, X kuadrat min X kurang dari 6. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Kita lihat di sini. Yang pertama kita tambahkan dengan min 6 ya. Tambahkan min 6 di sini ya. Berarti ruas yang ini ya, tambah min 6 jadi ini, kemudian min 6 jadi 0 ya. Kemudian difaktorkan ya. Pemfaktoran, kalian pasti harusnya masih ingat ya, pemfaktoran itu kalian belajar saat SMP. Jadi semua ilmu matematika yang kalian pelajari dari SD, SMP, SMA itu sudah masih terpakai ya. Terutama di SD, SMP yang dasar-dasar perhitungan operasi aljabarnya. Oke, nah sekarang di sini kita memfaktorkan si X kuadrat min X min 6. Jadilah seperti ini ya, ini pemfaktoran namanya. Kemudian kita uji tanda di sini ya. Jadi kalau ada pemfaktoran seperti ini kita lakukan uji tanda. Jadi ini kan X min 3 dikalikan X plus 2 itu harus kurang dari 0 ya. Nah, dari X min 3 ini ya, yang ini diperoleh kita X-nya 3. Kalau yang ini X plus 2 kita peroleh X-nya min 2 ya. Kurang dari 0. Nah, kemudian kita uji tanda. Uji tanda itu maksudnya apa? Di sini kan ada dibagi menjadi 3 daerah ya. Ada daerah yang sebelah sini ya. Ada yang sebelah sini. Kemudian yang di sebelah kanan sini ada 3 daerah. Nah, dari 3 daerah ini kita ambil satu titik ya. Misalkan titik yang sebelah kiri ini kita ambil min 1 nih di sini ya. Kita ambil min bukan min 1, min 3 ya. Misalkan min 3. Min 3 kita masukkan ke bentuk yang tadi ini. Bentuk ini ya. Bentuk ini. Nah, ketika X-nya min 3 berarti di sini min 6 ya. Min 6 dikalikan dengan min 3 plus 2 berarti kan min 1 ya. Min 1. Nah, ketika dikalikan min 6 min 1 kan hasilnya 6 ya. 6 ini kan positif ya. Positif berarti nanti tandanya ini. Kita hanya perlu tandanya saja ya, tandanya positif. Begitu juga dengan cara yang sama, kita ambil di daerah tengah sini, kita ambil misalkan gampangannya di sini 0 ya. 0 kan di antara min 2 sama 3. Berarti di sini 0 kita masukkan yang ke sini itu 0. Berarti min 3 dikalikan 2, hasilnya negatif ya. Ini hasilnya negatif. Kemudian dengan cara yang sama, berarti misalkan di sini kita ambil 4 nih. Ya. Kita substitusikan 4 di sini, 4 kurangi 3 1, 4 ditambah 2 6. 1 kali 6 berarti 6 ya, positif. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat tandanya di sini ya.
karena tandanya di sini itu dia kita pengennya kurang dari sama dengan 0 ya. Nanti kita ambil tanda yang negatif. Mana yang negatif? Ini dia. Ya, tanda yang negatif di sini. Berarti daerah sini nih yang kita ambil. Ya, pasti nanti semua daerah yang ada di sini memenuhi persamaan yang kita kehendaki. Ya. Nah, itu tadi beberapa contoh soal yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya di sini ada latihan soal nih ya. Silahkan nanti kalian bisa coba menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan yang ada di latihan soal ini ya. Silahkan dicoba, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Silahkan kalau masih ada kebingungan atau misalkan kesulitan bisa kita diskusikan nanti. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.